Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa nasahal ummah wa addal amanah wa jihada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali mari kita tundukkan kepala kita sembari menakar kualitas usia dan kualitas ibadah kita. Sungguh di antara tanda-tanda kita sebagai makhluk yang bersyukur adalah kemampuan kita memanage waktu. Kemampuan kita mengukur visi misi kita. Kemampuan kita melakukan muhasabah, flashback ke belakang, dan mampu melakukan kontrol-kontrol ke depan dalam rangka ke arah yang lebih baik. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk tujuan yang jelas dan tegas. Karenanya hanya orang-orang yang memiliki visi misi yang jelas di dalam hidupnya adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan potensinya, dan itulah tanda kita sebagai manusia yang pandai bersyukur. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema rahasia keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi yang sesukses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pemimpin yang mampu berbuat dan bisa menyaksikan kesuksesannya itu sendiri. Biasanya kalaupun ada pemimpin, ketika sukses itu terjadi, dia sudah terlebih dahulu tiada dipanggil Allah. Tapi Rasulullah berjuang selama 23 tahun dan melihat dengan mata kepalanya sendiri kesuksesan yang sudah dia raih. Ini artinya ada berbagai macam poin penting rahasia-rahasia yang dilakukan Rasulullah di dalam melaksanakan dakwahnya. Setidaknya Rasulullah, kenapa beliau berhasil di dalam berdakwah itu? Paling tidak yang pertama, karena Rasulullah memiliki apa yang disebut dengan quwwatul lisan. Rasulullah memiliki the power of communication. Cara Rasulullah berbicara sungguh mampu menggugah, mampu sampai ke dalam hati pendengarnya, dan mampu menjinakkan orang-orang yang berhati keras. Kalau saja para dai, para khatib, dan para ulama mampu mengambil gaya dan cara berkomunikasi Rasulullah, mudah-mudahan dakwah di zaman digital sekarang ini akan bisa melakukan akselerasi yang cepat. Sebut saja misalnya Rasulullah di dalam cara dan gaya berkomunikasinya sangat mengagumkan. Misalnya ketika ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdol?" Amal apa yang paling afdol yang dicintai oleh Allah?
Saat itu Rasulullah dengan kemampuannya, kemampuan psikologinya, kemampuan melihat karakter orang, tidak terburu-buru menjawab pertanyaan itu. Rasulullah sadar betul bahwa setiap orang yang bertanya tidak harus memiliki jawaban yang sama. Harus dilihat latar belakang orang yang bertanya. Siapa gurunya, bagaimana kebiasaannya sehari-hari. Sehingga ketika ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, ibadah apa yang paling dicintai Allah? Ternyata ketika Rasulullah sadar orang yang bertanya ini adalah orang yang malas bekerja, orang yang suka meminta-minta, orang yang tidak kreatif. Atas pertanyaan orang tersebut Rasulullah mengatakan, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalun rajulun biyadihi. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amal seorang laki-laki yang bekerja dengan tangannya sendiri. Yang paling dicintai Allah adalah orang yang mau kreatif, mencari peluang-peluang kerja, yang siap bekerja berat, yang siap memeras keringatnya. Orang yang bertanya tadi pun merasa betul-betul masuk ke dalam hatinya, karena memang selama ini dia sangat malas bekerja. Ini gaya Rasulullah. Tetapi ketika ada orang lain lagi bertanya dengan pertanyaan yang sama, amalan apa yang paling dicintai Allah? Rasulullah melihat bahwa orang yang bertanya ini suka sekali beribadah. Kalau ibadah sunnah itu berpanjang-panjang. Kalau membaca Quran sekali baca sampai 4 dan 5 juz. Tetapi membaca Quran sekali baca 4 juz, tetapi 4 bulan kemudian baru membaca Quran lagi, atau 1 tahun kemudian. Orang tersebut ketika sholat duha berpanjang-panjang sampai 8-12 rakaat, tetapi sholat duhanya 6 bulan sekali. Orang yang bertanya itu, amalan apa yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang sedikit tapi continue. Biar baca Quran 4 baris, 5 baris, tapi paling tidak setiap selesai sholat itu dibaca. Biar sholat duhanya 4 rakaat atau mungkin 2 rakaat, tapi dilaksanakan setiap pagi. Inilah cara Rasulullah. Jadi orang yang bertanya sekaligus mendapatkan pencerahan. Ketika ada orang yang bertanya, orang lain lagi bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Kebetulan orang yang bertanya suka sekali melambat-lambatkan sholatnya. Ketika sholat subuh hari sudah terang. Ketika sholat zuhur sudah masuk di awal asar. Ketika sholat maghrib itu pun sudah mau masuk waktu sholat isya. Terhadap orang seperti ini Rasulullah menjawab bahwa sholat yang terbaik adalah as-sholatu, amalan yang terbaik adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Lagi-lagi masuk ke dalam hati orang yang bertanya. Dan ada lagi orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Ternyata orang yang bertanya ini kalau diajak berperang suka sembunyi-sembunyi. Diajak berjihad awalnya nampak tapi hilang entah kemana. Atas pertanyaan ini Rasulullah pun mengatakan, amalan yang paling dicintai Allah adalah berjihad. Jadi jawaban itu sangat tergantung biqadri uqul, sangat tergantung dengan kadar kapasitas orang yang bertanya. Rasulullah tidak tergesa-gesa menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat. Dilihat dulu. Ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Rasulullah melihat orang yang bertanya ini tidak bagus akhlaknya dengan orang tua. Etikanya tidak ada sama orang tua. Akhirnya Rasul mengatakan amalan yang paling dicintai Allah adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Jadi inilah kekuatan komunikasi, kekuatan lisan yang mampu membuat orang menangis ketika mendengar dakwah Rasulullah, yang mampu tergugah, yang hatinya keras bisa menjadi lunak. Rasulullah tidak pernah menyampaikan dakwah dengan marah-marah. Kalaupun ada hal yang membuat Rasulullah kecewa, jelas tergambar dari wajahnya. Tidak pernah dengan dakwah secara marah-marah. Inilah kekuatan dakwah Rasulullah dengan
kekuatan lisan. Rasulullah tentu saja merujuk kepada Al-Quran, bahwa siapapun yang berdakwah, siapapun yang berkata-kata sesuai dengan Al-Quran harus dengan qaulan layyina, dengan bahasa yang lemah lembut. Ini yang disebutkan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fawzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Dikarenakan rahmat Allah lah Muhammad bahwa engkau bisa berkata-kata dengan lemah lembut. Kalau engkau coba berkata dengan marah-marah, dengan kata-kata yang kasar, orang yang engkau ajak dakwah pasti lari tunggang langgang. Ini metode komunikasi yang dalam Quran itu dipraktekkan oleh Rasulullah. Qaulan layyina, bahasa yang lembut. Ada qaulan baligha, bahasa yang masuk sampai ke dalam hati, seperti cara Rasulullah menjawab. Ada qaulan thaqila, kata-kata yang enak didengar. Ada qaulan ma'rufa, qaulan karima, dan masih banyak lagi gaya berdakwahnya Rasulullah yang membuat orang yang awalnya mau membunuh pun menjadi orang yang siap mati-matian memperjuangkan Rasulullah. Rahasia yang kedua yang pantas untuk kita ketahui, kenapa dakwah Rasulullah itu bisa berhasil? Rasulullah itu memiliki apa yang disebut dengan quwwatul ilmi. Rasulullah itu memiliki dan memberikan motivasi yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan. Quwwatul ilmi, the power of knowledge. Tidak ada nabi yang begitu hebat selain Rasulullah memerintahkan agar umatnya membaca, agar umatnya belajar. Bahkan Rasulullah menegaskan khudhil hikmah walau min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah ilmu dari manapun datangnya. Mau ke Cina, mau ke Amerika, mau ke Israel, kalau memang itu ada baiknya, itu adalah harta umat Islam yang tersembunyi. Ambil dan rebut. Ini membuat para sahabat jadi semangat untuk berguru, mencari guru sebanyak mungkin. Sehingga tidak heran ada sahabat Imam Bukhari yang berguru sampai 1000 orang. Orang yang kalau sudah berguru sampai 1000 orang, tentu cara pandangnya pun luas. Kehausan terhadap ilmu itu begitu nampak. Tidak otomatis menjadi orang yang kaku, menyalah-nyalahkan orang lain. Karena sekarang ini kita lihat fenomena ada orang yang berdakwah, tetapi dia dengan kata-kata yang kasar, tapi hanya merujuk kepada 1-2 orang guru. Sementara Rasulullah mengajarkan kepada kita bergurulah dengan banyak guru, membacalah dengan banyak buku, kembali kepada literatur-literatur yang jelas. Ini kekuatan ilmu yang membuat orang betul-betul respect kepada Rasulullah. Begitu populer kepada kita bagaimana Rasulullah mengatakan lewat hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ini yang seharusnya kembali membuat kita semangat menjadikan umat Islam ini rajin membaca, banyak berguru. Kalau bisa setiap masjid itu harus dijadikan universitas terbuka. Ada bedah buku, ada seminar, ada training-training yang dipraktekkan di masjid-masjid, sehingga capaian-capaian yang sudah diraih pada zaman keemasan dulu bisa terulang. Itu semuanya karena ilmu. Dan Rasulullah pun mengatakan lewat hadisnya, solahu ummati bil ilmi. Jayanya umatku hanya dengan ilmu, ilmu dan ilmu. Umat Islam harus optimis bahwa kebangkitan itu akan datang dalam waktu dekat. Ketika kita melihat di negara-negara lain, di Amerika gereja-gereja pada sepi, bahkan banyak gereja-gereja yang dijual. Di Washington DC ada gereja yang dijual dan dibeli komunitas Muslim Indonesia. Gereja yang dibeli itu dirubah menjadi masjid, nama masjidnya Imam Center. Hampir setiap state di Amerika sekarang sudah berlomba-lomba untuk membangun masjid. Masjid sudah ratusan di sana, tetapi orang Indonesia yang tinggal di sana berlomba-lomba.
Bagaimana di Houston sekarang ini sudah peletakan batu pertama, nama masjidnya pun Istiqlal. Kata panitianya bahwa di masjid ini nanti akan dibuat training-training entrepreneurship, training-training kepemimpinan, bedah-bedah buku-buku yang dulu pernah ditulis oleh ulama-ulama besar dibedah. Sehingga masjid bukan hanya sekedar tempat ritual ibadah, tetapi lebih daripada itu. Saya selalu mengatakan dalam dakwah-dakwah bahwa masjid-masjid di tempat-tempat yang strategis, di Jakarta misalnya, di Kuningan, di Tamrin dan Sudirman, perlu dibuat 5 lantai ataupun 6 lantai. Jadi ada pustakanya, ada ruang trainingnya, ada tempat muhasabahnya, ada tempat berdiskusinya, ada tempat koperasinya. Dan itulah yang membuat umat Islam dulu bisa berjaya. Ada tempat-tempat untuk berdiskusi, sehingga sahabat kenal betul ketika ada teori-teori diskusi dipraktekkan, adabul bahsi wal munazarah, bagaimana adab berdiskusi. Tapi sekarang kebanyakan kita yang berdebat itu hanya untuk cari menang. Sementara dulu kenapa umat Islam bisa berjaya mentradisikan debat itu supaya mengerti cara pandang, sudut pandang sahabat, sudut pandang perspektif yang mungkin berbeda dengan cara pandang kita, untuk memperluas perspektif. Itulah kekuatan Rasulullah. Ada kekuatan lisan dan ada kekuatan ilmu, dan yang terakhir dari banyak rahasia yang dimiliki Rasulullah sehingga dakwah itu bisa berhasil adalah quwwatus syakhsiyah, kekuatan kepribadian, the power of personality. Kemampuan dirinya itu mengelola persoalan, kemampuan diri Rasulullah merespon dari berbagai macam masalah. Tidak diragukan banyak masalah-masalah yang terjadi, tapi Rasulullah bisa menjadi solusi. Bagaimana dulu ketika ketika di Makkah terjadi kebanjiran, batu Hajarul Aswad itu jatuh, semuanya ribut bagaimana harus meletakkan batu di tempat semula, tetapi Rasulullah mengambil serbannya sehingga batu diangkat lewat 4 segi sesuai 4 kelompok yang bertikai. Akhirnya selesai. Ini tentu tidak mudah. Ini dibutuhkan kematangan untuk merespon berbagai masalah. Rasulullah meskipun diakui sebagai Rasulullah, tapi beliau tidak hanya mau bicara, dia bekerja. Ketika ada sahabat yang menyembelih seekor kambing, Rasulullah ikut menguliti, ikut bekerja, mengangkat apa yang perlu diangkat. Tidak hanya sekedar pandai berbicara. Dan Rasulullah luar biasa. Ketika ada sahabat yang berdebat, Rasulullah tidak semata-mata memberikan fatwa dengan fatwa yang kaku, tetapi betul-betul memberikan fatwa yang sangat disenangi oleh kedua pihak. Itulah cara Rasulullah, kekuatan kepribadian. Kenapa Rasulullah bisa memiliki kekuatan kepribadian? Tentu ini karena kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah itu membuat pribadi Rasulullah menjadi kuat. Hadirnya Allah di dalam dirinya, mampu menghadirkan sifat-sifat Allah di dalam dirinya, membuat Rasulullah tidak pernah stres. Rasulullah tidak pernah depresi, meskipun ditinggal orang-orang yang dicintainya, ditinggal orang-orang yang membantu berdakwah. Rasulullah tidak pernah stres. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah lah yang mendidikku, Allah yang langsung menjadi guruku, sehingga aku ini bisa menjadi kuat, sehingga aku ini bisa menjadi tegar. Sehingga tidak heran kemampuan Rasulullah dalam merespon, mengelola masalah itu bisa dengan sangat mudah. Inilah di antara banyak rahasia-rahasia sukses dakwah Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau, menjadi umat yang mencintai Rasulullah, yang terus berselawat kepadanya. Dengan demikian kita layak melanjutkan tongkat estafet dakwah, dan kejayaan Islam itu bisa kembali kita raih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami wa bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.